Bagaimana jika wanita yang membuatmu merasa pulang ternyata menyimpan rahasia paling pahit tentang asal-usulmu? Andre hanya ingin mengajar dan membuat KTP di sebuah desa kecil yang tenang, tapi tak pernah menyangka akan jatuh dalam tarik-menarik antara masa lalu ayahnya dan pesona seorang kepala desa bernama Ibu Siti. Sentuhan yang hangat, perhatian yang tulus, semua berubah menjadi tanda tanya saat kenyataan mulai terkuak. Tentang cinta yang belum selesai dan sejarah yang ternyata belum berakhir. Apa yang seharusnya Andre pilih? Mencari kebenaran, atau menjaga perasaannya sendiri tetap utuh? Hari itu dimulai seperti biasa. Langit cerah, sawah terbentang, dan Andre melangkah ke desa Sukaasih, tanpa tahu bahwa hidupnya tak akan lagi sama. Langit pagi menggantung rendah di atas hamparan sawah yang membentang luas, seolah sedang menyambut tamu baru di desa kecil yang dikelilingi hijaunya alam. Udara begitu segar, menusuk lembut ke hidung Andre, pemuda 20-an yang baru saja menapakkan kaki di desa Sukaasih, sebuah desa yang nyaris tak pernah terdengar namanya di berita atau peta wisata. Langkahnya pelan namun mantap. Di pundaknya tergantung ransel hitam yang sudah lusuh, tanda ia telah melalui banyak perjalanan. Matanya menyapu pemandangan di sekeliling, melihat para petani membungkuk di antara pematang, anak-anak berlarian di jalan tanah, dan aroma tanah basah yang seperti mengajaknya berbicara. Andre menarik napas dalam-dalam. Akhirnya sampai juga, gumamnya pelan, seolah untuk meyakinkan dirinya bahwa ini bukan mimpi. Ia datang bukan hanya untuk mengajar sebagai sukarelawan, tapi juga dengan niat menetap sementara dan membuat KTP agar bisa menjadi bagian resmi dari desa ini. Di ujung jalan, sebuah rumah besar dengan pagar kayu menyambutnya. Rumah itu tampak lebih terawat dari bangunan lain di sekitarnya. Di depan rumah itu berdiri seorang wanita paruh baya dengan kebaya hijau zamrud yang elegan, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya menyiratkan ketegasan sekaligus kelembutan. "Ibu Siti?" Andre menyapa, menurunkan ranselnya. Perempuan itu menoleh. Senyumnya merekah seketika. "Andre, ya, selamat datang di desa Sukaasih." Suara Ibu Siti tenang, dalam, dan entah bagaimana, memberi rasa aman. Andre menjabat tangan yang diulurkan kepadanya. Saat tangan mereka bersentuhan, ada semburat kehangatan yang tidak biasa. Mata mereka bertemu sejenak, tatapan Ibu Siti dalam, seolah sedang mengenali sesuatu di dalam diri Andre, sesuatu yang belum bisa dijelaskan. "Terima kasih sudah mau datang jauh-jauh ke desa kami. Saya dengar kamu ingin mengajar anak-anak di sini, ya?" tanya Ibu Siti, sambil mengajaknya masuk ke pendopo rumahnya. Andre mengangguk. "Ya, Bu, saya ingin mencoba pengalaman baru. Selain itu, saya juga ingin mengurus KTP. Sudah waktunya saya keluar dari identitas lama." Ibu Siti menatapnya sesaat sebelum mengangguk pelan. "Bisa, nanti saya bantu. Tapi untuk KTP mungkin akan sedikit lama. Di sini urusan administrasi sering terganggu karena jaringan internet yang tidak stabil." Andre tersenyum sopan. Ia tidak keberatan. Ia tahu, hidup di desa berarti menerima segala keterbatasan dengan lapang dada. Hari demi hari berlalu. Andre mulai mengajar anak-anak di balai desa. Ia cepat akrab dengan warga, terutama karena sikapnya yang hangat dan penuh perhatian. Namun, di sela-sela aktivitas mengajar dan membantu warga, pikirannya sering kembali pada sosok Ibu Siti. Ibu Siti berbeda dari perempuan paruh baya yang biasa Andre kenal. Ia anggun, tidak hanya dari penampilannya, tetapi juga dari caranya berbicara, mengatur desa, dan memperlakukan warganya. Ada aura kepemimpinan yang membuat siapapun merasa ingin menurut tanpa paksaan. Andre tak bisa menolak ketika suatu sore Ibu Siti mengajaknya duduk di beranda rumah dinasnya. Matahari mulai tenggelam perlahan, mewarnai langit dengan semburat. "Jingga, kamu betah tinggal di sini?" tanya Ibu Siti sambil menuangkan teh hangat ke cangkir. "Betah, Bu. Suasana desa ini mengingatkan saya pada sesuatu yang hilang." Ibu Siti mengangkat alis. "Sesuatu yang hilang?" Andre mengangguk pelan. "Saya tidak pernah mengenal ayah saya," kata ibu. "Dia pergi saat saya masih bayi. Saya tumbuh di kota tanpa tahu siapa dia." Ibu Siti terdiam.
Tangannya yang tadi menggenggam cangkir kini bergetar ringan, tapi ia cepat menguasai diri. Itu pasti sulit. Andre tersenyum pahit. Saya terbiasa. Tapi entah kenapa, desa ini terasa seperti rumah yang pernah saya kenal. Rasanya akrab. Ibu Siti menatapnya lama. Mungkin memang begitu. Beberapa tempat memang menyimpan kenangan, meskipun bukan milik kita secara langsung. Angin sore meniup lembut, membawa aroma melati dari taman kecil di samping rumah. Andre menyesap tehnya, hangat, manis, dan sedikit getir, seperti perasaannya saat itu. Hari berikutnya, Andre mendatangi kantor desa untuk melanjutkan proses pembuatan KTP. Namun petugas desa berkata bahwa sistem sedang offline. Ia mencoba keesokan harinya, dan jawaban yang sama kembali ia terima. Sepertinya, belum bisa hari ini juga, Mas Andre. Tapi Ibu Siti, janji mau bantu percepat, kata petugas sambil tersenyum. Andre mengangguk, mencoba sabar. Tapi dalam hatinya, mulai muncul pertanyaan. Apakah memang sistemnya yang bermasalah? Atau ada sesuatu yang sengaja ditunda? Kejanggalan itu tidak mengusiknya terlalu dalam, belum saat itu. Sebab setiap kali ia hendak mengeluh, senyum dan perhatian Ibu Siti mampu meredamnya. Andre merasa nyaman berada di dekat perempuan itu, bahkan mulai menanti-nanti kesempatan untuk berbincang dengannya lagi. Namun, kenyamanan itu juga membawa kebingungan, sebab ada momen-momen kecil yang tidak biasa. Seperti ketika Ibu Siti menatapnya terlalu lama, atau sengaja membiarkan tangan mereka bersentuhan lebih dari yang seharusnya, atau ketika Andre menemukan dirinya memandangi perempuan itu dari kejauhan, merasakan sesuatu yang asing tumbuh di dadanya. Malam itu, Andre berdiri di balkon kamar rumah warga, tempat ia menumpang tinggal. Langit gelap bertabur bintang. Ia memejamkan mata, mencoba mencari jawaban di balik rasa yang mulai meresahkan. Apakah ini hanya rasa kagum biasa, atau sesuatu yang lebih dalam, dan jika memang lebih dalam, apakah benar? Ataukah semua ini salah sejak awal? Angin malam berhembus perlahan, seakan membawa pertanda bahwa perjalanan Andre di desa ini tidak akan semudah yang ia kira. Mentari pagi mengintip malu-malu dari balik pepohonan jati, sinarnya menyusup lembut ke sela-sela tirai jendela kamar Andre. Suara ayam berkokok dan gemericik air dari sumur belakang rumah menjadi alarm alami yang menyambut hari barunya. Sejak tinggal di desa Sukaasih, Andre mulai akrab dengan ritme kehidupan yang jauh dari hiruk-pikuk kota, perlahan, damai, dan menenangkan. Namun, di balik ketenangan itu, hatinya tak benar-benar bisa diam. Setiap kali ia mengajar anak-anak di balai, desa pikirannya kerap melayang. Ia mencoba fokus menjelaskan huruf-huruf alfabet dan menghitung angka bersama murid-muridnya, tapi sorot mata Ibu Siti dan suara lembutnya kerap menyelinap ke sela-sela pikirannya. Ia tahu itu tidak benar. Ibu Siti adalah kepala desa, seorang perempuan paruh baya yang terpandang. Tapi rasa tak mengenal tempat, waktu, atau usia. Siang itu, setelah selesai mengajar, Andre duduk di bawah pohon mangga tua dekat balai desa. Ia membuka kotak makan siang yang dibawakan Bu Rukiah, ibu pemilik rumah tempat ia tinggal. Nasi hangat, tahu goreng, dan sambal terasi sederhana yang membuatnya tersenyum. Namun, belum sempat ia menyendok nasi, suara yang kini mulai dikenalnya menyapa dari belakang. "Boleh saya duduk?" Andre menoleh cepat. Ibu Siti berdiri di sana dengan senyum tipis dan tatapan mata yang seperti selalu tahu isi hatinya. Ia mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang kain warna krem. Tak terlalu formal tapi tetap memancarkan wibawa. "Tentu, Bu. Silakan." Andre segera menggeser posisi duduknya. Ibu Siti duduk perlahan di sampingnya. Sejenak, mereka hanya diam, ditemani suara angin yang menggerakkan daun-daun di atas kepala mereka. "Kamu terlihat lelah," kata Ibu Siti akhirnya. Andre mengangkat bahu. "Sedikit, Bu, tapi lelah yang menyenangkan. Saya sering memperhatikanmu." Ibu Siti menatap lurus ke depan. "Anak-anak suka padamu? Bahkan warga mulai membicarakanmu?" Andre tersenyum kecil. Semoga yang dibicarakan baik-baik saja. "Baik," saut Ibu Siti, lalu menoleh ke arahnya. Dan, penuh rasa penasaran, tatapan itu lagi.
tatapan yang seolah ingin menggali lebih dalam dari sekadar siapa Andre sebagai seorang guru. Ada sesuatu di mata Ibu Siti, kerinduan, harapan, atau sesuatu yang lebih tua dari waktu itu sendiri? Saya belum mengurus KTP lagi, ucap Andre tiba-tiba, mencoba mengalihkan arah pembicaraan. Oh? Ibu Siti tampak sedikit terkejut. Kamu belum ke kantor desa lagi? Sudah, tapi katanya sistemnya masih offline. Andre menatap Ibu Siti lekat-lekat. Mereka bilang ibu yang bisa bantu percepat. Ibu Siti tersenyum samar. Iya, nanti saya bantu langsung. Kadang memang sistemnya sengaja dilambatkan untuk melihat siapa yang sungguh-sungguh. Andre mengernyit. Sengaja, Ibu Siti menatapnya, tapi tak menjawab. Hanya mengalihkan pandangannya kembali ke sawah di kejauhan. Keheningan merayap kembali di antara mereka. Kali ini lebih berat, lebih penuh makna. Malamnya, sebuah undangan tak terduga datang. Lewat pesan singkat dari seorang petugas desa, Andre diminta datang ke rumah dinas kepala desa malam itu. Ada pembahasan penting soal program literasi dan pengurusan dokumen warga baru. Andre datang mengenakan kemeja bersih dan celana panjang kain. Tak lama setelah mengetuk pintu, Ibu Siti membukakan sendiri. Ia tidak mengenakan kebaya seperti biasa, hanya gaun panjang sederhana berwarna biru laut. Rambutnya digerai, berbeda dari tampilan resmi biasanya. Masuklah, ucapnya pelan. Ruang tamu rumah dinas itu hangat dan penuh aroma kayu manis dari lilin aromaterapi yang menyala di sudut ruangan. Tidak ada petugas desa lain, hanya mereka berdua. Yang lain tidak datang? Tanya Andre, sedikit canggung. Ibu Siti duduk perlahan di kursi kayu ukiran. Tidak, saya hanya ingin bicara empat mata. Andre duduk di seberangnya. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia mencoba tenang, tapi Ibu Siti tampak berbeda malam ini. Bukan dari pakaiannya, melainkan dari cara ia memandang. Kamu tahu, Andre. Ibu Siti membuka suara. Suaranya pelan dan berat. Kamu mengingatkan saya pada seseorang. Seseorang yang dulu sangat berarti. Andre menahan napas. Dia pergi. Meninggalkan luka yang lama sekali saya simpan. Lalu kamu datang. Dengan mata yang sama, cara berjalan yang mirip, bahkan nada suara yang kadang membuat saya berpikir waktu memutar arah. Andre tidak menjawab. Tangannya mengepal di atas lutut. Saya tahu ini salah. Tapi, saya manusia, Andre. Saya juga pernah muda. Pernah mencintai, dan pernah ditinggalkan tanpa pamit. Mata Ibu Siti mulai basah. Tapi sebelum air mata jatuh, ia bangkit perlahan dan duduk di sisi Andre. Jarak mereka sangat dekat. Saya tidak ingin menyakitimu, Andre. Tapi saya juga tak bisa menahan diri untuk tidak mendekat. Tangan Ibu Siti terulur, menyentuh punggung tangan Andre. Sentuhan itu ringan, namun membakar. Andre membeku di tempatnya. Ibu, suaranya nyaris tak terdengar. Biarkan saya merasakan, walau hanya sebentar. Andre ingin menjauh, tapi tubuhnya tak bergerak. Ada kekuatan yang menahannya. Emosi yang bercampur aduk, rasa ingin tahu, kasihan, canggung, dan sesuatu yang lebih gelap. Namun, sebelum suasana makin tak terkendali, suara ketukan pintu terdengar. Toka Andre dan Ibu Siti sama-sama terkejut. Ibu Siti bangkit dengan tergesa dan melangkah ke pintu. Dari celah tirai, Andre bisa melihat siluet seorang perempuan muda berdiri di luar. Ibu kepala desa? Suara itu terdengar jernih. Saya mau buat KTP. Katanya harus langsung ke sini. Andre menarik napas panjang. Jantungnya masih berdetak cepat. Ia merasa seperti terbangun dari mimpi aneh atau mimpi buruk yang nyaris menjadi nyata. Ibu Siti membuka pintu. Suaranya kembali tenang. Silakan masuk. Saya sedang bersama warga baru juga. Andre tak menoleh. Ia hanya menatap ke cangkir teh yang belum ia sentuh. Pikirannya berputar. Suara perempuan yang masuk itu, entah kenapa membuat dadanya kembali bergetar. Tapi berbeda dengan yang tadi. Ketika ia akhirnya mendongak, matanya bertemu dengan mata perempuan muda itu.
Mata yang tajam, penuh rasa ingin tahu. Wajah yang asing, tapi entah kenapa, mengusik hatinya. Dan di saat itu Andre tahu, malam ini belum selesai. Justru baru dimulai. Pagi itu, Andre terbangun lebih cepat dari biasanya. Tubuhnya masih terasa panas, bukan karena demam, tapi karena gelisah yang semalaman menggerogoti pikirannya. Semuanya terasa kacau sejak pertemuannya dengan Ibu Siti malam sebelumnya. Sentuhan, tangan itu, tatapan yang terlalu dalam, dan kehadiran perempuan muda tak dikenal yang muncul tiba-tiba, meminta KTP pada waktu yang ganjil. Siapa dia? Dan mengapa perasaan Andre seperti ditarik kedua arah sekaligus? Satu oleh masa lalu yang tidak pernah ia pahami, satu lagi oleh masa kini yang mulai kehilangan batas. Di balai desa, suasana tampak seperti biasa. Anak-anak duduk melingkar di bawah pohon sambil menunggu giliran membaca. Andre mencoba tersenyum dan membaur seperti hari-hari sebelumnya, namun dalam hatinya ada yang berubah. Ada suara asing dalam dirinya, seperti bisikan masa lalu yang pelan-pelan mendesak untuk diingat. Mas Andre, suara seorang anak memanggil. Ibu Siti nyariin di kantor desa. Andre menelan ludah. Ia tahu, ia tak bisa terus menghindar. Ia mengangguk dan berjalan menuju kantor desa yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari balai tempat ia mengajar. Ketika masuk, suasana di dalam ruangan sedikit berbeda. Lebih rapi, seolah baru saja dibersihkan. Di balik meja utama, Ibu Siti duduk dengan pakaian dinas lengkap. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya seperti menahan banyak hal yang ingin dikatakan. Duduklah Andre. Tanpa berkata apa-apa, Andre duduk. Tangannya mengepal di atas lutut, mencoba menyiapkan diri untuk pembicaraan yang kemungkinan besar akan membuat segalanya tak sama lagi. Ibu Siti membuka sebuah map berwarna biru dan menyodorkannya ke arah Andre. Ini, KTP kamu, sudah jadi. Andre nyaris tidak percaya. Setelah sekian lama ditunda, begitu saja sekarang diserahkan? Dengan tangan sedikit bergetar, ia membuka map itu. Lembar plastik transparan melindungi sepotong kartu identitas baru, berwarna hijau muda. Namanya, tertera jelas, Andre Pratama, tempat dan tanggal lahir sesuai, alamat baru di Desa Sukasih. Namun matanya terpaku pada bagian nama ayah. Arman Sulaiman. Jantungnya berhenti berdetak sejenak. Nama itu nama yang selama ini hanya ia dengar dari ibunya dalam bisik-bisik pelan, saat malam terlalu sunyi. Nama yang tak pernah ia temukan dalam catatan apapun. Nama yang selalu terasa seperti dongeng masa kecil, benar, tapi tak nyata. Andre menatap Ibu Siti dengan mata membelalak. Bu, dari mana Ibu tahu nama ayah saya? Ibu Siti menatapnya lama, sebelum menjawab dengan suara yang nyaris bergetar. Karena saya pernah mencintai dia. Andre terdiam. Seluruh udara di ruangan itu seperti lenyap. Ia merasa lemas, seolah kakinya menginjak tanah yang retak. Arman Sulaiman, lanjut Ibu Siti, adalah laki-laki pertama yang membuat saya percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan luka. Tapi dia juga yang membuat saya paham bahwa cinta bisa pergi tanpa peringatan. Andre tak sanggup berkata-kata. Dunia di sekelilingnya bergeser perlahan, seperti daun-daun yang jatuh pelan ke tanah, kehilangan akar. Dia pergi, lanjut Ibu Siti. Tanpa pamit, tanpa kabar, dan selama puluhan tahun saya mencoba melupakan. Tapi kemudian, kamu datang. Mata Ibu Siti mulai basah, namun ia tidak menangis. Ia menahan semua itu di balik senyum tipis yang membuat segalanya terasa lebih pahit. Saat pertama kali melihatmu, aku pikir kamu hanya anak kota yang ingin main-main di desa. Tapi semakin lama aku melihatmu, caramu berjalan, caramu bicara, caramu memandang dunia, aku tahu kamu anak Arman. Andre bangkit perlahan dari kursinya, tubuhnya terasa berat seperti diikat rantai. Ia berjalan ke jendela dan menatap keluar. Sawah-sawah yang biasanya menyegarkan pandangan, kini tampak seperti bentangan kosong yang tak menawarkan kejelasan.
Kenapa ibu tidak bilang dari awal? Ibu Siti berdiri pelan, mendekat beberapa langkah. Karena aku takut. Takut kenyataan. Ini justru menghancurkan kita berdua. Tapi aku juga manusia, Andre. Aku pernah merasa harap bahwa mungkin Tuhan mengembalikan sesuatu yang pernah Dia ambil dariku. Andre menoleh dengan mata berkaca-kaca. Lalu malam itu, saat ibu memegang tangan saya, itu juga bagian dari harap itu? Ibu Siti tak menjawab, hanya menunduk. Suasana menjadi dingin. Sunyi. Lama. Tiba-tiba, dari pintu yang terbuka, perempuan muda yang malam itu datang muncul lagi. Kali ini ia mengenakan baju formal dan membawa berkas-berkas. Ibu Siti, saya mau serahkan dokumen untuk pengajuan KTP saya. Ibu Siti mengangguk cepat, mencoba menyembunyikan rona merah di wajahnya. Andre menoleh dan menatap perempuan itu, lama. Perempuan itu menatap balik, lalu tersenyum kecil. Maaf, saya mengganggu? Andre menggeleng pelan. Tidak. Sama sekali tidak. Ada yang aneh dalam senyum perempuan itu. Seperti ia tahu sesuatu. Seperti ia melihat lebih dalam daripada yang ditampilkan. Nama saya Melati, ucap perempuan itu sambil menyodorkan berkas. Saya juga baru pindah ke desa ini. Andre hanya mengangguk. Tapi jauh dalam pikirannya, sesuatu berputar cepat. Nama ayahnya. Masa lalu Ibu Siti. Sentuhan yang sempat terasa hangat namun kini membekas dingin. Dan perempuan yang tiba-tiba muncul saat semuanya mulai retak. Malamnya Andre duduk sendirian di atas bukit kecil yang menghadap ke desa. KTP-nya masih digenggam. Nama Arman Sulaiman terpampang jelas di sana, seolah menjadi pengunci rahasia hidup yang selama ini ia cari. Ia memejamkan mata. Angin malam menyentuh wajahnya. Hati yang sempat menggantung kini tercerabut sepenuhnya. Ia bukan siapa-siapa. Dan ternyata, semuanya tak sesederhana yang ia harapkan. Apa tujuannya datang ke desa ini? Mengajar? Mencari kedamaian? Atau, tanpa sadar, mencari ayahnya yang hilang? Dan sekarang, ia malah menemukan diri terperangkap dalam masa lalu yang bukan miliknya, namun tetap menghantui. Pagi menyapa desa Suka Asih dengan embusan angin lembut dan suara daun yang bergesekan. Namun, di hati Andre, tak ada kedamaian seperti biasanya. Ia duduk di depan rumah Bu Rukiah, memandangi jalan tanah yang kini tampak begitu asing, seolah dunia yang dulu ia kenal telah berubah bentuk semalam. KTP-nya telah jadi, tujuan awalnya datang ke desa ini telah terpenuhi. Tapi yang tak ia rencanakan justru lebih melekat dalam dirinya. Sebuah kenyataan yang tak pernah ia sangka akan menjadi bagian dari kisah hidupnya. Sementara itu, Ibu Siti kembali menjalankan tugasnya seperti biasa, seakan tak ada apa-apa yang terjadi. Namun sorot matanya tak lagi sama. Ada sisa luka yang mengendap, seperti kabut tipis yang tak mampu disapu oleh mentari pagi. Hari itu, Andre kembali mengajar. Anak-anak tetap tertawa, tetap berlarian, tetap memanggil namanya dengan riang. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam senyum Andre, sebuah senyum yang tak lagi penuh, seolah sebagian dari dirinya telah tertinggal di ruang yang tak bisa dijangkau. Saat kelas selesai, Melati menghampirinya. Perempuan muda yang sejak awal memberi rasa penasaran, kini tampak membawa kejujuran yang tak bisa Andre abaikan. Kamu tampak lelah, ujar Melati sambil duduk di sampingnya di bawah pohon jambu. Andre mengangguk pelan. Beberapa hari ini cukup rumit. Melati menatapnya sejenak, lalu berkata dengan lembut, Ibu Siti orang baik, tapi dia terlalu lama menyimpan luka. Dan luka yang lama bisa berubah bentuk. Andre menoleh, terkejut dengan pilihan kata Melati. Kamu tahu, Melati hanya tersenyum kecil. Aku sempat dengar. Aku bantu administrasi di kantor desa hari ini. Andre menunduk, menarik napas panjang. Aku nggak tahu harus bersikap seperti apa. Semuanya terlalu cepat dan terlalu dalam. Kadang kita nggak bisa memilih siapa yang masuk ke hidup kita, Andre. Ujar Melati pelan. Tapi kita selalu bisa memilih bagaimana cara kita keluar dari cerita yang bukan milik kita. Andre menatap Melati lama. Kalimat itu menghantamnya
tepat di bagian yang paling rapuh. Malamnya, Andre kembali mendatangi rumah dinas Ibu Siti. Kali ini bukan karena undangan, tapi karena ia ingin menyelesaikan semuanya dengan tenang, tak ingin menyisakan luka tambahan. Ibu Siti membukakan pintu dengan ekspresi tenang, tapi lelah. "Mau masuk?" tanyanya pelan. Andre mengangguk. Mereka duduk di ruang tamu yang dulu sempat penuh ketegangan. "Saya mau pamit, Bu," ucap Andre. Suaranya datar, tapi penuh tekanan. Ibu Siti mengangguk perlahan. "Saya tahu akhirnya akan begini." Andre menatap wanita itu. Bukan lagi dengan rasa tertarik, tapi dengan penghargaan yang dalam. Ia melihat seorang perempuan kuat yang pernah berharap terlalu keras dan mencintai terlalu dalam. "Saya tidak marah, Bu," ucap Andre. "Saya cuma perlu waktu untuk mengerti semuanya." "Saya pun begitu," bisik Ibu Siti. "Kamu datang seperti kenangan yang hidup kembali. Tapi kamu bukan dia. Kamu punya jalanmu sendiri." Andre mengangguk. Dan ibu juga. Mereka diam lama. Kemudian, perlahan, Ibu Siti berdiri dan mengambil sebuah buku tua dari rak kayu. Ia menyerahkannya pada Andre. "Ini catatan harian saya. Tentang dia. Tentang Arman. Mungkin kamu berhak tahu sedikit dari sisi saya." Andre menerima buku itu dengan kedua tangan. Ia tak bisa menolak. Tidak kali ini. Saat hendak pergi, Ibu Siti berkata, "Kalau suatu hari kamu kembali, bukan untuk KTP atau mengajar, tapi karena kamu tahu apa yang kamu cari, saya akan tetap di sini." Andre hanya mengangguk, tak sanggup berkata-kata. Hari-hari berikutnya berlalu cepat. Andre meninggalkan desa itu dengan langkah berat. Tapi tidak kosong. Ia membawa lebih dari sekadar KTP. Ia membawa luka yang membentuknya. Ia membawa cerita yang tak akan ia ceritakan pada siapapun, tapi akan ia kenang selamanya. Di kota, Andre kembali mengajar. Namun kini, setiap kata yang ia ucapkan lebih dalam. Setiap pelajaran yang ia sampaikan terasa lebih berarti. Karena ia tahu, hidup bukan soal tujuan, tapi perjalanan menuju pemahaman diri. Dan pada suatu pagi, ketika cahaya matahari menyentuh jendela ruang tamunya, Andre membuka buku harian Ibu Siti. Di halaman pertama tertulis sebuah kalimat. "Cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang memahami, bahkan saat segalanya harus pergi." Di desa kecil yang masih dikelilingi sawah hijau, Ibu Siti berdiri di beranda rumahnya. Matanya menatap jalan desa yang lengang, tapi hatinya tidak sepi, karena di tempat yang jauh, ada seseorang yang kini memahami bahwa cinta tak harus dimiliki untuk bisa dikenang,